Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 6 September 2024, Pekan Biasa ke-22. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4, ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku, sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 5, ayat 33 sampai dengan 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Tuhan adalah hakim bagi semua orang. Dia berkuasa untuk menghakimi dan mengampuni umat beriman. Maka, janganlah berpikir untuk menghakimi sesama. Ketika kita sibuk menghakimi, maka kita tidak akan punya waktu untuk mengasihi mereka. Dalam bacaan Injil, para murid tidak berpuasa, sebab mereka bersama dengan Yesus. Berpuasa bukan sekedar ritual tanpa tujuan, tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Kaum Farisi berpuasa, tetapi hati mereka tawar. Mereka tidak menerima kebenaran. Mereka hanya menonjolkan aturan daripada kebenaran dari Yesus Kristus. Kecenderungan buruk manusia ialah mudah menghakimi sesama, mudah mengumbar kesalahan sekecil apapun dan menyebarkannya, sehingga menjatuhkan nama baik. Yesus mengutus kita untuk menghadirkan kasih yang merangkul semua orang. Memang lebih mudah menghakimi daripada mengasihi, tapi kita perlu berubah.
anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Mana yang kita pilih? Menghakimi atau mengasihi? Korupsi dan jujur. Korupsi adalah perilaku tidak jujur dari seseorang karena mencuri uang negara dan atau uang rakyat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Jujur berarti tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri dan orang lain. Kejujuran merupakan keselarasan antara kata hati dan kata yang diucapkan, antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan nyata. Sebagai orang Kristen, tentu saja kita dinasehati untuk selalu bersikap jujur. Di tengah semua ketidakjujuran dan ketidakbenaran ini, kita harus tetap bersikap benar, jujur, dan adil. Kata-kata dan tingkah laku seorang Kristen sejati hendaknya dapat dipercaya. Yesus berkata, "Jika berkata ya, hendaknya ya. Jika berkata tidak, hendaknya tidak." Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Bandingkan dengan Matius bab 5 ayat 37. Sumber: Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Hakim yang adil, tunjukkanlah keadilan di dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu, agar kami dapat menjadi saksi terang-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.